Perang demikian ini berlangsung antara kedua belah pihak selama 4 tahun terus-menerus dan berakhir dengan suatu perdamaian model kedalaman, yaitu yang menderita korban manusia lebih kecil harus membayar ganti sebanyak jumlah kelebihan korban itu kepada pihak lain. Maka dengan demikian Quraisy telah membayar kompensasi sebanyak 20 orang Hawazin. Nama Barraj ini kemudian menjadi peribahasa yang menggambarkan kemalangan. Sejarah tidak memberikan kepastian mengenai umur Nabi Muhammad pada waktu perang Fijar itu terjadi. Ada yang mengatakan umurnya 15 tahun, ada juga yang mengatakan 20 tahun. Mungkin sebab perbedaan ini karena perang tersebut berlangsung selama 4 tahun. Pada tahun permulaan ia berumur 15 tahun dan pada tahun berakhirnya perang itu ia sudah memasuki umur 20 tahun. Juga orang berselisih pendapat mengenai tugas yang dipegang Nabi Muhammad dalam perang itu. Ada yang mengatakan tugasnya mengumpulkan anak-anak panah yang datang dari pihak Hawazin lalu diberikan kepada paman-pamannya untuk dibalikan kembali kepada pihak lawan. Yang lain lagi berpendapat bahwa dia sendiri yang ikut melemparkan panah, tetapi selama peperangan tersebut telah berlangsung sampai 4 tahun, maka kebenaran kedua pendapat itu dapat saja diterima. Mungkin pada mulanya ia mengumpulkan anak-anak panah itu untuk pamannya dan kemudian ia sendiri pun ikut melemparkan. Beberapa tahun sesudah kenabiannya, Rasulullah menyebutkan tentang perang Fijar itu dengan berkata, "Aku mengikutinya bersama dengan paman-pamanku, juga ikut melemparkan panah dalam perang itu, sebab aku tidak suka kalau tidak juga aku ikut melaksanakan." Sesudah perang Fijar, Quraisy merasakan sekali bencana yang menimpa mereka dan menimpa Mekah seluruhnya, yang disebabkan oleh perpecahan sesudah Hashim dan Abdul Muthalib wafat, dan masing-masing pihak berkeras mau jadi yang berkuasa. Kalau tadinya orang-orang Arab itu menjauhi, sekarang mereka berebut mau berkuasa. Atas anjuran Zubair bin Abdul Muthalib, di rumah Abdullah bin Jud'an diadakan pertemuan dengan mengadakan jamuan makan, dihadiri oleh keluarga-keluarga Hashim, Zuhra, dan Taim. Mereka sepakat dan berjanji atas nama Tuhan Maha Pembalas bahwa Tuhan akan berada di pihak yang teraniaya sampai orang itu tertolong. Nabi Muhammad menghadiri pertemuan itu yang oleh mereka disebut Hilf Fuzul. Ia mengatakan, "Aku tidak suka mengganti fakta yang kuhadiri di rumah Ibnu Jud'an itu dengan jenis unta yang baik. Kalau sekarang aku diajak pasti kukabulkan." Seperti kita lihat, perang Fijar itu berlangsung hanya beberapa hari saja tiap tahun. Sedang selebihnya masyarakat Arab kembali ke pekerjaannya masing-masing. Pahit getirnya peperangan yang tergores dalam hati mereka tidak akan menghalangi mereka dari kegiatan perdagangan, menjalankan riba, minum minuman keras, serta berbagai macam kesenangan dan hiburan sepuas-puasnya. Adakah juga Nabi Muhammad ikut serta dengan mereka dalam hal ini? Ataukah sebaliknya, perasaannya yang halus, kemampuannya yang terbatas, serta asuhan pamannya membuatnya jadi menjauhi semua itu dan melihat segala kemewahan dengan mata bernafsu, tetapi tidak mampu? Bahwasannya dia telah menjauhi semua itu, sejarah cukup menjadi saksi. Yang terang, ia menjauhi itu bukan karena tidak mampu mencapainya. Mereka yang tinggal di pinggiran Mekah, yang tidak mempunyai mata pencarian, hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, ikut hanyut juga dalam kehiburan atau dalam hiburan itu. Bahkan diantaranya lebih gila lagi dari pemuka-pemuka Mekah dan bangsawan-bangsawan Quraisy dalam menghanyutkan diri ke dalam kesenangan demikian itu. Akan tetapi jiwa Nabi Muhammad adalah jiwa yang ingin melihat, ingin mendengar, ingin mengetahui, dan seolah tidak ikut sertanya. Ia belajar seperti yang dilakukan teman-temannya dari anak-anak bangsawan, menyebabkan ia lebih keras lagi ingin memiliki pengetahuan karena jiwanya yang besar, yang kemudian pengaruhnya nampak berkilauan menerangi dunia. Jiwa besar yang selalu mendambakan kesempurnaan, itu juga yang menyebabkan dia menjauhi foya-foya yang biasa menjadi sasaran utama penduduk Mekah. Ia mendambakan cahaya hidup yang akan lahir dalam segala manifestasi kehidupan dan yang akan dicapainya hanya dengan dasar kebenaran. Kenyataan ini dibuktikan oleh julukan yang diberikan oleh orang kepadanya dan bawaan yang ada dalam dirinya. Itu sebabnya sejak masa ia anak-anak,
Gejala kesempurnaan, kedewasaan, dan kejujuran hati sudah nampak, sehingga penduduk Mekah semua memanggilnya Al-Amin, atau yang gelar yang dapat dipercaya. Yang menyebabkan dia lebih banyak merenung dan berpikir ialah pekerjaannya menggembalakan kambing sejak dalam masa mudanya itu. Dia menggembalakan kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah dengan rasa gembira. Ia menyebutkan saat-saat yang dialaminya pada waktu menggembala itu. Di antaranya ia berkata, nabi-nabi yang diutus Allah itu gembala kambing. Dan katanya lagi, Nabi Musa diutus, dia gembala kambing. Nabi Daud diutus, dia gembala kambing. Aku diutus juga gembala kambing, keluargaku di Ajiat. Gembala kambing yang berhati terang itu, dalam udara yang bebas lepas di siang hari, dalam kemilau bintang bila malam sudah bertahta, menemukan suatu tempat yang serasi untuk pemikiran dan permenungannya. Ia menerawang dalam suasana alam demikian itu, karena ia ingin melihat sesuatu di balik semua itu. Dalam berbagai manifestasi alam ia mencari suatu penafsiran tentang penciptaan semesta ini. Ia melihat dirinya sendiri, karena hatinya yang terang, jantungnya yang hidup. Ia melihat dirinya tidak terpisah dari alam semesta itu. Bukankah juga ia menghirup udaranya? Dan kalau tidak demikian berarti kematian. Bukankah ia dihidupkan oleh sinar matahari, bermandikan cahaya bulan, dan kehadirannya berhubungan dengan bintang-bintang dan dengan seluruh alam bintang-bintang dan semesta alam yang nampak membentang di depannya, berhubungan satu dengan yang lain dalam susunan yang sudah ditentukan. Matahari tiada seharusnya dapat mengejar bulan, atau malam akan mendahului siang. Apabila kelompok kambing yang ada di depan Nabi Muhammad itu memintakan kesadaran dan perhatiannya supaya jangan ada serigala yang menerkam domba itu, jangan sampai ada domba yang sesat, maka kesadaran dan kekuatan apakah yang menjaga susunan alam yang begitu kuat ini? Pemikiran dan permenungan demikian membuat ia jauh dari segala pemikiran nafsu manusia duniawi. Ia berada lebih tinggi dari itu, sehingga adanya hidup palsu yang sia-sia akan nampak jelas di hadapannya. Oleh karena itu, dalam perbuatan dan tingkah lakunya, Nabi Muhammad terhindar dari segala penodaan nama yang sudah diberikan kepadanya oleh penduduk Mekah. Dan memang begitu adanya Al-Amin. Semua ini dibuktikan oleh keterangan yang diceritakannya kemudian, bahwa ketika itu ia sedang menggembala kambing dengan seorang kawannya. Pada suatu hari hatinya berkata bahwa ia ingin bermain-main seperti pemuda-pemuda lain. Hal ini dikatakannya kepada kawannya pada suatu senja, bahwa ia ingin turun ke Mekah bermain-main seperti para pemuda di gelap malam, dan dimintanya kawannya menjagakan kambing ternaknya itu. Tetapi sesampainya di ujung Mekah, perhatiannya tertarik pada suatu pesta perkawinan dan dia hadir di tempat itu. Tetapi tiba-tiba ia tertidur. Pada malam berikutnya datang lagi ia ke Mekah dengan maksud yang sama. Terdengar olehnya irama musik yang indah seolah turun dari langit. Ia duduk mendengarkan, lalu tertidur ia sampai pagi. Jadi apakah gerangan pengaruh segala daya penarik Mekah itu terhadap kalbu dan jiwa yang begitu padat oleh pikiran dan renungan? Gerangan apa pula artinya segala daya penarik yang kita gambarkan itu, yang juga tidak disenangi oleh mereka yang martabatnya jauh di bawah Nabi Muhammad? Karena itu ia terhindar dari cacat yang sangat terasa benar nikmatnya, ialah bila ia sedang berpikir atau merenung, dan kehidupan berpikir dan merenung serta kesenangan bekerja sekadarnya seperti mengembalakan kambing. Bukanlah suatu cara hidup yang membawa kekayaan berlimpah-limpah baginya, dan memang tidak pernah Nabi Muhammad mempedulikan hal itu. Dalam hidupnya ia memang menjauhkan diri dari segala pengaruh materi. Apa gunanya ia mengejar itu, padahal sudah menjadi bawaannya? Ia tidak pernah tertarik. Yang diperlukannya dalam hidup ini asal dia masih dapat menyambung hidupnya. Bukankah dia juga yang pernah berkata, kami adalah golongan yang hanya makan bila merasa lapar, dan bila sudah makan tidak sampai kenyang? Bukankah dia juga yang sudah dikenal orang hidup dalam kekurangan selalu dan meminta supaya orang bergembira menghadapi penderitaan hidup? Cara orang mengejar harta dengan serakah hendak memenuhi hawa nafsunya sama sekali tidak pernah dikenal Nabi Muhammad selama hidupnya.
Kenikmatan jiwa yang paling besar ialah merasakan adanya keindahan alam ini dan mengajak orang merenungkannya. Suatu kenikmatan besar yang hanya sedikit saja dikenal orang. Kenikmatan yang dirasakan Nabi Muhammad sejak masa pertumbuhannya yang mula-mula yang telah diperlihatkan dunia sejak masa mudanya adalah kenangan yang selalu hidup dalam jiwanya, yang mengajak orang hidup tidak hanya mementingkan dunia. Ini dimulai sejak kematian ayahnya ketika ia masih dalam kandungan, kemudian kematian ibunya, kemudian kematian kakeknya. Kenikmatan demikian ini tidak memerlukan harta kekayaan yang besar, tetapi memerlukan suatu kekayaan jiwa yang kuat, sehingga orang dapat mengetahui bagaimana ia memelihara diri dan menyesuaikannya dengan kehidupan batin. Andai kata pada waktu itu Nabi Muhammad dibiarkan saja begitu, tentu takkan tertarik ia kepada harta. Dengan keadaannya itu, ia akan tetap bahagia, seperti halnya dengan gembala-gembala pemikir yang telah menggabungkan alam ke dalam diri mereka, dan telah pula mereka berada dalam pelukan kalbu alam. Akan tetapi Abu Thalib pamannya hidup miskin dan banyak anak. Dari kemenakannya itu, ia mengharapkan akan mendapat memberikan tambahan rezeki yang akan diperoleh dari pemilik-pemilik kambing yang kambingnya digembalakan. Suatu waktu ia mendengar berita bahwa Khadijah binti Khuwailid mengupah orang-orang Quraisy untuk menjalankan perdagangannya. Khadijah adalah seorang wanita pedagang yang kaya dan dihormati. Mengupah orang yang akan memperdagangkan hartanya itu berasal dari keluarga Banu Asad. Ia bertambah kaya setelah 2 kali ia kawin dengan keluarga Makhzum, sehingga dia menjadi seorang penduduk Mekah yang terkaya. Ia menjalankan dagangannya itu dengan bantuan ayahnya Khuwailid dan beberapa orang kepercayaannya. Beberapa pemuka Quraisy pernah melamarnya tetapi ditolaknya. Ia yakin mereka itu melamar hanya karena memandang hartanya. Sungguh pun begitu usahanya itu terus dikembangkan. Tatkala Abu Thalib mengetahui bahwa Khadijah sedang menyiapkan perdagangan yang akan dibawa dengan kafilah ke Syam, ia memanggil kemenakannya yang ketika itu sudah berumur 25 tahun. "Anakku," kata Abu Thalib, "aku bukan orang yang berpunya. Keadaan makin menekan kita juga. Aku mendengar bahwa Khadijah mengupah orang dengan 2 ekor anak unta, tapi aku tidak setuju kalau akan mendapat upah semacam itu juga. Setujukah kau kalau hal ini kubicarakan dengannya?" "Terserah paman," jawab Nabi Muhammad. Abu Thalib pun pergi mengunjungi Khadijah. Kemudian ia berkata, "Khadijah, setujukah kau mengupah Muhammad?" Tanya Abu Thalib. "Aku mendengar engkau mengupah orang dengan 2 ekor anak unta, tapi buat Muhammad aku tidak setuju kurang dari 4 ekor. Kemudian Khadijah menjawab, "Kalau permintaanmu itu buat orang yang jauh dan tidak kusukai akan kukabulkan, apalagi buat orang yang dekat dan kusukai." Kembalilah sang paman kepada kemenakannya dengan menceritakan peristiwa itu. "Ini adalah rezeki yang dilimpahkan Tuhan kepadamu," katanya. Setelah mendapat nasihat paman-pamannya, Nabi Muhammad pergi dengan Maisarah, budak Khadijah. Dengan mengambil jalan padang pasir, kafilah itu pun berangkat menuju Syam dengan melalui Wadi al-Qura, Madian, dan Diyar Samud, serta daerah-daerah yang dulu pernah dilalui Nabi Muhammad dengan pamannya Abu Thalib tatkala umurnya baru 12 tahun. Perjalanan sekali ini telah menghidupkan kembali kenangan tentang perjalanan yang pertama dulu itu. Hal ini menambah dia lebih banyak bermenung, lebih banyak berpikir tentang segala yang pernah dilihat, yang pernah didengar sebelumnya tentang peribadatan dan kepercayaan-kepercayaan di Syam atau di pasar-pasar sekeliling Mekah. Setelah sampai di Busra, ia bertemu dengan agama Nasrani, yaitu yang berada Nasrani Syam. Ia bicara dengan rahib-rahib dan pendeta-pendeta agama itu, dan seorang rahib Nestoria juga mengajaknya bicara. Barangkali dia atau rahib-rahib lain pernah juga mengajak Nabi Muhammad berdebat tentang agama Nabi Isa. Agama yang waktu itu sudah berpecah-pecah menjadi beberapa golongan dan sekta-sekta. Dengan kejujuran dan kemampuannya, ternyata Nabi Muhammad mampu betul memperdagangkan barang-barang Khadijah dengan cara perdagangan yang lebih banyak menguntungkan daripada yang dilakukan orang lain sebelumnya. Demikian juga dengan karakter yang manis dan perasaan yang luhur, ia dapat menarik kecintaan dan penghormatan Maisarah kepadanya.
Setelah tiba waktunya mereka akan kembali. Mereka membeli segala barang dagangan dari Syam yang kira-kira akan disukai oleh Khadijah. Dalam perjalanan kembali kafilah itu singgah di Marz Az-Zahran. Ketika itu Maisarah berkata, "Muhammad, cepat-cepatlah kau menemui Khadijah dan ceritakan pengalamanmu. Dia akan mengerti hal itu." Nabi Muhammad berangkat dan tengah hari sudah sampai di Mekah. Ketika itu Khadijah sedang berada di ruang atas. Bila dilihatnya Nabi Muhammad di atas unta dan sudah memasuki halaman rumahnya, ia turun dan menyambutnya. Didengarnya Nabi Muhammad bercerita dengan bahasa yang begitu fasih tentang perjalanannya serta laba yang diperolehnya. Demikian juga mengenai barang-barang Syam yang dibawanya. Khadijah gembira dan tertarik sekali mendengarkan. Sesudah itu Maisarah pun datang pula yang lalu bercerita juga tentang Nabi Muhammad. Betapa halusnya wataknya, betapa tingginya budi pekertinya. Hal ini menambah pengetahuan Khadijah di samping yang sudah diketahuinya sampai pemuda Mekah yang besar jasanya. Dalam waktu singkat saja kegembiraan Khadijah ini telah berubah menjadi rasa cinta, sehingga dia yang sudah berusia 40 tahun dan yang sebelum itu telah menolak lamaran pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar Quraisy, tertarik juga hatinya mengawini pemuda ini yang tutur kata dan pandangan matanya telah menembusi kalbunya. Pernah ia membicarakan hal itu kepada saudaranya yang perempuan. Kata sebuah sumber atau dengan sahabatnya, yaitu yang perempuan yang dimaksud adalah Nufaisah binti Munyah. Nufaisah pergi menjajaki Nabi Muhammad seraya berkata, "Kenapa kau tidak mau kawin?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak punya apa-apa sebagai persiapan perkawinan." Kemudian jawabnya, "Kalau itu disediakan dan yang melamarmu itu cantik, berharta, terhormat dan memenuhi syarat, tidakkah akan kau terima siapa itu?" Kemudian tanyanya kembali. Nufaisah menjawab hanya dengan sepatah kata, yaitu Khadijah. Dengan cara bagaimana? Kemudian Nabi Muhammad bertanya. Sebenarnya ia sendiri berkenan kepada Khadijah sekalipun hati kecilnya belum lagi memikirkan soal perkawinan, mengingat Khadijah sudah menolak permintaan hartawan-hartawan dan bangsawan-bangsawan Quraisy. Setelah atas pertanyaan itu Nufaisah mengatakan, "Serahkan hal itu kepadaku." Maka ia pun menyatakan persetujuannya. Tak lama kemudian Khadijah menentukan waktu yang kelak akan dihadiri oleh paman-paman Nabi Muhammad supaya dapat bertemu dengan keluarga Khadijah guna menentukan hari perkawinan. Kemudian perkawinan itu berlangsung dengan diwakili oleh paman Khadijah, Umar bin Asad, sebab Khuwailid ayahnya sudah meninggal sebelum perang Fijar. Hal ini dengan sendirinya telah membantah apa yang biasa dikatakan bahwa ayahnya ada tapi tidak menyetujui perkawinan itu, dan bahwa Khadijah telah memberikan minuman keras sehingga ia mabuk, dan dengan begitu perkawinannya dengan Nabi Muhammad kemudian dilangsungkan. Disinilah dimulainya lembaran baru dalam kehidupan Nabi Muhammad. Dimulainya kehidupan itu sebagai suami istri dan ibu bapak, suami istri yang harmonis dan sedap dari kedua belah pihak, dan sebagai ibu bapak yang telah merasakan pedihnya kehilangan anak sebagaimana pernah dialami Nabi Muhammad yang telah kehilangan ibu bapak semasa ia masih kecil.